Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini Cetak Gol Harian ada preview final antara Argentina dan Prancis yang mana ini menjadi duel dua penyerang mematikan seperti Messi dan Mbappe. Sementara itu dua pemain Prancis berpeluang absen karena mendadak terserang flu misterius. Waduh, kira-kira kenapa ya guys? Nah, sebelum masuk ke berita utama, Cetak Gol Harian edisi spesial Piala Dunia akan mengurutkan berita secara kronologi lengkap tentang apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Jadi kamu gak bakal ketinggalan informasi dan momen-momen selama Piala Dunia. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan informasi bola terupdate setiap harinya. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita kali ini dari konferensi pers menjelang perebutan tempat ketiga antara Maroko versus Kroasia. Ada pelatih Kroasia yakni Zlatko Dalic yang menyebut kalau perebutan tempat ketiga masih sangat penting. Hal serupa juga disampaikan oleh Andrej Kramaric yang mengatakan kalau perebutan tempat ketiga bukanlah laga hiburan. Timnas Kroasia akan melakoni laga perebutan tempat ketiga menghadapi tim kuda hitam Maroko. Sang pelatih Zlatko Dalic menyebut kalau laga ini dianggap masih sangat penting. Selain itu, Dalic juga berharap kalau dirinya bisa memenangkan pertandingan di laga tersebut. Sebab hal ini pun bisa menyembuhkan luka bagi seluruh rakyat Kroasia. Dalic juga menambahkan kalau seluruh rakyatnya merasa sangat bangga dengan pencapaian tersebut. Timnas Kroasia akan menjalani pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia menghadapi Maroko. Banyak yang menyebut kalau laga ini hanya sekedar laga hiburan saja. Akan tapi hal berbeda disampaikan oleh winger Kroasia yakni Andrej Kramaric. Dia menegaskan kalau laga ini merupakan laga penting dan bukan sekedar laga hiburan. Sebab karena Kramaric bilang kalau kedua pemain akan tampil habis-habisan. Pemain Hoffenheim ini yakin kalau pemain Maroko akan menunjukkan semangat luar biasa. Lanjut ke konferensi pers dari pelatih timnas Maroko nih, ada Walid Regragui yang mengusung target besar yakni memperebutkan tempat ketiga di Piala Dunia. Sedangkan Zakaria Abuhlal sebut laga kontra Kroasia merupakan pertandingan yang gak mudah dan bisa menguras fisik. Timnas Maroko berhadapan dengan Kroasia untuk memperebutkan juara ketiga di Piala Dunia Qatar. Pada laga ini sang pelatih Walid Regragui punya target yang cukup besar. Pelatih keturunan Prancis ini berhasrat bisa membawa Maroko finish di peringkat ketiga. Itu artinya pada laga nanti malam Regragui memasang target kemenangan atas Kroasia. Dalam wawancaranya, Regragui mengatakan kalau pencapaian Maroko merupakan hal yang luar biasa. Mereka pun sadar kalau ini sangat membanggakan bagi seluruh rakyat Maroko. Zakaria Abuhlal memberikan komentar sebelum laga antara Maroko menghadapi Kroasia. Winger Maroko itu menyebut kalau ini merupakan laga yang cukup berat. Sebab ini akan menjadi pertandingan yang akan menguras tenaga bagi para pemain. Walaupun begitu, Abuhlal tetap memasang target tinggi dengan bisa keluar sebagai juara ketiga. Oleh sebab itu, dia meminta rekan-rekan satu timnya untuk tetap fokus agar bisa mencapai tujuan tersebut. Kita beralih ke kabar final nih, ada timnas Prancis yang mendapat kabar buruk di mana dua pemain mereka berpeluang absen karena tiba-tiba terserang flu misterius. Berbeda dengan Prancis, ada Argentina yang mewaspadai pergerakan Kylian Mbappe karena dianggap menjadi pemain berbahaya. Menjelang partai final, timnas Prancis mendapat kabar baik. Kabarnya dua pemain mereka seperti Adrien Rabiot dan Dayot Upamecano sudah bisa diturunkan di laga final nanti. Sebelumnya mereka dipastikan absen saat laga semifinal menghadapi Maroko. Alasannya karena dua pemain pilar Le Bleu ini mendadak sakit karena diserang oleh virus. Berikutnya di kubu Argentina ada Marcos Acuna dan Gonzalo Montiel yang juga dikabarkan siap bermain. Di laga semifinal kemarin mereka absen karena mendapat hukuman skorsing. Kabar buruk datang menghampiri timnas Prancis menjelang laga final kontra Argentina. Kabarnya dua pemain andalan mereka mendadak terserang flu misterius. Dua pemain yang dimaksud yakni Rafael Varane dan Ibrahima Konate. Akibatnya dua pemain tersebut berpeluang bakal absen di laga final Minggu malam mendatang. Sang pelatih Didier Deschamps pun menyalahkan pendingin ruangan yang menjadi penyebab utama pemainnya terserang flu. Tim medis Le Bleu pun langsung bergerak cepat menangani hal tersebut. Argentina dan Prancis akan bertemu di partai final Piala Dunia pada hari Minggu malam mendatang. Kedua negara besar ini sendiri sudah pernah bertemu sebanyak 12 kali. Dari 12 pertemuan itu, skuad Albi Celeste selalu diuntungkan dengan meraih 6 kemenangan. Sedangkan 3 laga sisanya berakhir dengan kekalahan dan 3 laga lainnya diraih dengan hasil imbang.
Laga ini juga disebut sebagai ajang balas dendam. Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir mereka saling mengalahkan, di mana di tahun 2018 lalu Argentina berhasil ditumbangkan. Lionel Messi terus menunjukkan kebolehannya sepanjang perhelatan Piala Dunia 2022. Terbukti pemain 35 tahun itu terus menunjukkan performa apik walaupun gak berusia muda lagi. Mantan member Barcelona ini sudah menorehkan 5 gol dan 3 assist di Piala Dunia kali ini. Hal tersebut membuatnya memuncaki top skor dan top assist sementara. Bahkan WhoScored memberi rating 8,14 kepada pemain PSG ini. Artinya Messi mempunyai peluang besar untuk menjadi pemain terbaik andaikan kembali tampil gemilang di laga melawan Prancis. Timnas Argentina patut untuk mewaspadai bomber tajam timnas Prancis yakni Kylian Mbappe. Bomber PSG ini merupakan pemain kunci skuad Le Bleu di Piala Dunia kali ini. Mbappe tercatat sudah mengemas 5 gol dari 6 penampilannya sejauh ini. Kehadirannya di sisi kiri penyerangan Prancis bersama Theo Hernandez kerap kali merepotkan pertahanan lawan. Bahkan sang pelatih Didier Deschamps sampai kehabisan kata-kata pujian untuk sang pemain. Bukan gak mungkin pada laga akbar nanti bintang PSG ini mampu menjadi pembeda di lapangan. Laga final yang mempertemukan Argentina dan Prancis diprediksi bakal berjalan panas. Sebab pada pertemuan kali ini kedua negara diperkuat beberapa pemain bintang, termasuk dua bomber yang kini berseragam Paris Saint-Germain seperti Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Dua pemain tersebut merupakan pemain kunci dari negara tersebut. Selain itu mereka juga harus bersaing dalam perebutan top skor sementara. Seperti diketahui kedua pemain tersebut saat ini sama-sama mengemas total 5 gol. Lionel Messi dikabarkan absen pada sesi latihan timnas Argentina pada hari Kamis pagi kemarin. Mega bintang PSG ini dikabarkan menderita cedera hamstring pada bagian kaki kirinya. Cedera itu sudah dirasakan sebelum laga semifinal menghadapi Kroasia. Walaupun mengalami cedera, Messi tetap mampu tampil luar biasa dengan menyumbangkan 1 gol dan 1 assist. Namun cedera tersebut nggak mempengaruhi La Pulga untuk bermain di laga final nanti. Ketidakhadirannya hanya sebagai bentuk pencegahan untuk menghindari hal yang nggak diinginkan. Masih dari kabar serba-serbi Piala Dunia, ada Jose Mourinho yang nggak mau berkomentar terkait dirinya yang dirumorkan akan melatih timnas Portugal. Berikutnya ada kabar dari Sergio Busquets yang memutuskan pensiun membela timnas Spanyol. Fernando Santos resmi mengundurkan diri dari kursi kepelatihan timnas Portugal. Hal ini merupakan buntut dari kegagalan skuad Selecao untuk meraih gelar juara di Piala Dunia 2022. Situasi tersebut membuat Jose Mourinho dikaitkan akan menggantikan posisi Santos. Apalagi pelatih AS Roma ini baru saja berkunjung ke negara Portugal. Mourinho pun enggan menanggapi isu tersebut. Menurut mantan pelatih Real Madrid ini, dirinya ke Portugal untuk menjalani sesi latihan AS Roma selama 1 pekan ke depan. Sergio Busquets resmi mengumumkan pensiun membela tim nasional Spanyol. Hal ini dia sampaikan melalui akun media sosial resmi skuad La Furia Roja. Busquets sendiri mengucapkan rasa terima kasihnya setelah 15 tahun mengabdi di skuad La Furia Roja. Pemain Barcelona ini merasa bangga dengan apa yang ia capai. Seperti diketahui, Busquets sendiri merupakan pemain yang tergabung ke dalam skuad generasi emas Spanyol. Itu artinya dia pernah meraih gelar juara Piala Dunia 2010 dan Piala Euro 2012. Next, ada FIFA yang berencana akan mengubah format Piala Dunia antar klub yang kini berjumlah 32 tim. Kita pindah ke kabar lainnya, ada Erik ten Hag yang mendukung penjualan saham Manchester United. FIFA resmi mengumumkan kalau Piala Dunia antar klub tahun 2025 akan beranggotakan 32 klub. Sebelumnya turnamen ini cuma beranggotakan 7 tim saja. Akan tapi FIFA sendiri menyamakan format baru tersebut seperti Piala Dunia antar negara. Pada turnamen itu mereka membagi setiap grupnya yang diisi oleh 4 tim. Akan tapi FIFA belum mengumumkan untuk format lengkap yang akan dipakai pada turnamen kali ini. Keluarga Glazer sudah cukup lama menjadi pemilik Manchester United. Namun kini mereka berencana untuk menjual klub seandainya ada yang berminat untuk membelinya. Proses penjualan setan merah ini mendapat komentar dari sang pelatih Erik ten Hag. Ten Hag menilai kalau penjualan itu akan memberikan dampak positif bagi The Red Devil. Menurut Ten Hag, penjualan ini bisa meningkatkan pendapatan klub. Pelatih asal Belanda ini berharap kalau pemilik baru nantinya bisa royal untuk kebutuhan klub.
Bayern Munchen tengah mencari penjaga gawang baru untuk menggantikan posisi Manuel Neuer. Neuer sendiri saat ini mengalami cedera dan berpotensi absen sampai akhir musim. Bersumber dari Sky Sports, skuad di Rotten dikabarkan membidik kiper PSG yakni Keylor Navas. Sayangnya jurnalis asal Jerman yakni Florian Plettenberg menganggap Navas kurang cocok. Plettenberg menyarankan Bayern Munchen untuk merekrut Dominik Livakovic. Kiper Dinamo Zagreb ini tengah mencuri perhatian saat membela timnas Kroasia di Piala Dunia. Manchester United mengakhiri kerjasama dengan sponsor utama mereka yakni Tim Viewer. Bicara soal MU nih, ada pakar sepak bola Inggris yang mengklaim kalau Harry Maguire bakal hengkang dari Old Trafford. Manchester United resmi mengakhiri kesepakatan dengan sponsor utama mereka yakni Tim Viewer. Padahal kerjasama ini sebenarnya baru akan berakhir di tahun 2026. Walaupun sudah memutus kontrak, pihak Tim Viewer menyebut kalau logonya masih akan terpampang di jersey sampai Setan Merah menemukan sponsor terbaru mereka. Sebagai informasi, Tim Viewer sendiri menjalin kerjasama dengan Setan Merah di tahun 2021 lalu. Masa depan Naby Keita di Liverpool masih menjadi tanda tanya besar. Alasannya karena Keita sendiri jarang mendapat menit bermain di skuad asuhan Jurgen Klopp. Hasilnya banyak yang menyebut Keita berpeluang besar hengkang dari Liverpool. Apalagi kontrak gelandang Guinea ini akan berakhir pada bursa transfer musim panas mendatang. Oleh karena itu banyak yang menyarankan Keita untuk segera angkat koper dari Stadion Anfield. Pada bulan Oktober lalu, Pablo Mari menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal. Akibatnya bek asal Spanyol ini harus absen selama beberapa bulan untuk memulihkan kondisinya. Kini kabar terbaru menyebut Pablo Mari sudah kembali pulih dari cederanya. Hal ini disampaikan oleh dokter operasi yang menanganinya bersama Osvaldo Chiara. Chiara menyebut kalau kebugaran pemain menjadi salah satu yang membantunya untuk bertahan. Pablo Mari pun berharap dirinya bisa segera memperkuat AC Monza. Seorang pakar sepak bola asal Inggris bernama Alan McCoy mengomentari masa depan Harry Maguire di Manchester United. Dia menilai kalau sang pemain akan cabut di tahun 2023. Menurut pandangan McCoy, Maguire nggak akan betah karena terus dicadangkan oleh Erik ten Hag. Oleh sebab itu dia pun nggak yakin Maguire mau bertahan di skuad Red Devil. Di sisi lain, Maguire sendiri masih ingin berjuang memperebutkan kembali tempatnya. Dia pun akan bekerja keras untuk bisa memperebutkan hati Erik ten Hag. Kita masuk ke hasil pertandingan, ada Liverpool yang membantai AC Milan di pertandingan Dubai Super Cup. Di kabar penutup guys, ada Rans Nusantara FC yang akhirnya keluar dari zona degradasi setelah mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 2-1. Selamat! Liverpool meraih kemenangan besar dalam turnamen Dubai Super Cup menghadapi AC Milan. Berlaga itu skuad The Reds mengakhiri laga dengan kemenangan telak 4-1. Darwin Núñez menjadi bintang kemenangan dengan mencetak brace di menit ke-82 dan 88. Sedangkan 2 gol sisanya dicetak oleh Mohamed Salah dan Thiago Alcantara. Sementara AC Milan cuma bisa membalas 1 gol lewat Alexis Saelemaekers di menit ke-29. Kebersamaan Egy Maulana Fikri bersama Zlatan Moravc resmi berakhir. Sebab klub asal Slovakia itu memutuskan untuk gak memperpanjang kontrak bomber timnas Indonesia tersebut. Akan tapi hal tersebut mereka putuskan karena kesepakatan kedua belah pihak. Walaupun berpisah, Egy mengaku kalau dirinya tetap bangga karena pernah menjadi bagian dari klub. Setelah itu, Egy juga mendoakan klub untuk bisa meraih hasil yang baik di akhir musim. Sementara itu, saat ini Egy telah menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia di Bali. Terdapat laga big match di pekan ke-15 Liga 1 yang mempertemukan Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Laga ini berakhir dengan skor imbang 1-1. Persija sejatinya unggul terlebih dahulu lewat gol dari Alfrianto Niko di menit ke-48. Sayangnya gawang yang dikawal oleh Andre Tani ini kebobolan di menit akhir lewat Silvio Rodriguez Pereira. Dengan hasil imbang ini membuat Persija gagal menempel ketat PSM Makassar di peringkat keempat. Sedangkan Persebaya nggak beranjak dari posisinya di peringkat 11. PSIS Semarang sukses memetik 3 poin dalam laga lanjutan pekan ke-15 BRI Liga 1. Pada laga tersebut, skuad Mahesa Jenar menekuk PSS Sleman dengan keunggulan tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat Jonathan Cantilana di menit ke-31 pertandingan. Skor ini pun bertahan sampai wasit meniup peluit panjangnya. Kemenangan ini membuat PSIS Semarang merangsek ke peringkat 9 klasemen sementara. Sedangkan PSS mendapat sinyal bahaya dengan menempati zona degradasi.
Rans Nusantara FC meraih kemenangan penting dalam laga lanjutan pekan ke-15 BRI Liga 1. Pada laga tersebut, skuad The Phoenix menekuk Bayangkara FC dengan skor tipis 2-1. Rans sejatinya tertinggal lebih dulu lewat gol dari Titan Agung di menit ke-38. Beruntung di babak kedua mereka bisa bangkit dengan mencetak 2 gol lewat Septian Bagaskara dan Ihsan Zikrak. Kemenangan ini merupakan kemenangan penting bagi Rans Nusantara. Sebab tambahan 3 poin ini membuat mereka bisa keluar dari zona degradasi dengan menempati peringkat 14. Guys, jangan lupa nanti malam untuk nonton perebutan tempat ketiga antara Kroasia versus Maroko. Kalau kalian dukung siapa guys nanti malam? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.